Selamat pagi teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kami Simala Baptis. Nah, pada video kali ini kami ingin menyampaikan kegiatan pagi ini ya, sama masih melanjutkan video yang kemarin teman-teman semuanya, dimana pagi ini kita kegiatannya mau membersihkan saringan. Nah, ini. Jadi kolom pembesaran kita yang ada di pojok sana ya, ada 3 kolom pembesaran teman-teman. Nah, ini adalah saringannya ada di sini. Jadi kita menggunakan saringan sistem pengendapan. Seperti apa ciri-ciri saringan yang sudah mulai harus dibersihkan? Jadi dia, nah, kotorannya sudah mengapung seperti ini. Ya. Nah, ini bagian pengendapan, penyaringan ya teman-teman semuanya. Kemudian turun ke kolam bawah, dihisap dengan pompa di sana, lalu masuk ke kolam pembesaran. Kalau ini untuk pembesaran burayak. Nah, perkembangan burayak juga alhamdulillah bagus teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan membersihkan kotoran ya. Jadi, kotorannya semuanya ngumpul di sini. Jadi metode kita sangat sederhana, sudah diulas ya pada video sebelumnya. Jadi air supaya tetap smart, jadi tidak perlu gonta-ganti air, kita hanya membuang kotorannya saja ya teman-teman. Langkah pertama kita akan mematikan pompa dulu ya teman-teman. Nah, ini dia pompanya, kita matikan dulu, kita cabut dulu teman-teman pompanya ya. Udah kita cabut pompanya, kita tunggu airnya tenang terlebih dahulu ya. Jadi walaupun pompanya sudah dicabut teman-teman, aeratornya jangan dimatikan. Kalau aeratornya dimatikan nanti akan mengakibatkan ikan yang di kolam pembesaran stres ya. Nih, ikannya ada di bawah, jadi tidak ada yang mengapung ya, membuktikan bahwa DO-nya atau kebutuhan oksigennya tercukupi ya teman-teman. Ini air masih ada sisa-sisa, masih ngucur, kita diamkan dulu sampai benar-benar tenang, baru nanti kita akan bersihkan kotorannya. Ini sama ya teman-teman, ini kita fungsikan sebagai kolam koagulasi. Jadi di kolam ini kita tidak tanam ikan ya gitu, tidak tanam ikan, kita hanya untuk pengendapan. Kemudian sama sekali tidak boleh diberi aerasi, jadi aerasi hanya ada di sebelahnya saja. Ini hanya untuk pengendapan. Kemarin ada beberapa sih ikan yang loncat, nggak jadi masalah ya, 1-2 ekor teman-teman. Tapi tidak boleh kita tanam total di sini ikannya, jadi supaya tidak teraduk dan kotorannya bisa mengendap ke bawah. Jadi metode penyaring yang kita gunakan ini sangat sedikit sekali air yang terbuang ya teman-teman. Jadi kita sangat menghargai air, menyayangi air, dan kita hanya membuang kotorannya saja. Dan pada saat pembuangan kotoran nanti mungkin akan ada air yang sedikit terbuang ya gitu. Sebenarnya bukan terbuang, tapi kita kembalikan ke alam gitu. Kita dalam budidaya ikan di belakang rumah dengan skala uji coba sampel ya teman-teman, untuk menuju skala yang lebih besar. Kita belajar bagaimana cara memanfaatkan air seefektif mungkin, jadi tidak buang-buang air. Nah teman-teman lihat sendiri kondisi airnya tuh ya tuh, jadi tidak kental ya, dia hanya berwarna sedikit saja seperti itu, warna agak lumut atau warna molase seperti itu. Kenapa? Karena kotoran mengendap di sini teman-teman. Nah, nanti setelah air ini tenang, kita akan ambil nih air yang di permukaannya, kita akan hisap, kita akan taruh di sini di bawah ya. Jadi kemudian akan tertinggal kotoran, baru kita akan cabut paralon ini, kita buang ke bawah. Jadi supaya kotorannya saja yang terbuang, jadi tidak ada air yang mubazir, sehingga nanti pada selesai pembuangan kotoran kita hanya menambah sedikit air saja dan sirkulasi atau instalasi akan berjalan kembali. Ya, airnya sudah mulai tenang, kotorannya semakin lari ke bawah. Ada sebagian yang mengapung itu adalah kotoran-kotoran yang mungkin ukurannya lebih ringan ya, itu yang disebut dengan koagulan ya teman-teman, atau koagulasi. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman hasil metabolisme tubuh ikan yang ngapung-ngapung, kita ambil aja. Nah, kita serok menggunakan serokan yang halus seperti ini. Nah, kita
kita ambil, kita bersihkan. Setelah airnya tenang, nanti airnya akan kita ambil. Jadi dalam hal ini kita sama sekali tidak membuang-buang air ya teman-teman. Kita memanfaatkan air, menghargai air sebagai produk dari alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak kita buang-buang ya, sangat kita hargai. Karena air ini masih bisa diolah, masih bisa dimanfaatkan seefektif mungkin ya teman-teman. Ini pojok, koagulan-koagulannya diambil ya. Oke, nah kita tenang. Kemudian langkah selanjutnya airnya akan kita hisap, air permukaannya akan kita ambil kembali, tidak ada yang terbuang ya kawan-kawan. Nah teman-teman, ini air sudah mengendap, tuh lihat ya, sudah mengendap. Jadi saatnya kita akan ambil air yang ada di permukaannya. Kita akan ambil, kita akan tampung di sini. Nah ini dia nih teman, pompanya nih ya, kita celupkan pompanya tapi di permukaan saja sehingga kotoran di bawah tidak terambil. Nah, itu ya teman-teman, kita sangat menghargai air. Kita ambil air permukaannya karena air permukaan masih bagus, dibuang sayang teman-teman. Buang-buang air nggak boleh. Kita ambil tuh air permukaannya tuh ya. Kerja-kerja kecil ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat kawan-kawan ya, nanti bisa diimplementasikan untuk skala yang lebih besar. Kalau skala yang lebih kecil ini aja kita sangat menghargai air tidak kita buang-buang begitu saja. Nanti ketika kita memiliki instalasi yang lebih besar, penyaringan yang lebih besar, tentu tidak akan kita buang-buang airnya. Kita akan siapkan tempat penampungan air ya gitu. Ya teman-teman, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai di samping rumah, di belakang rumah, dengan metodenya sederhana sekali. Ini hanya ada 3 ya teman-teman. Penyaringannya pun kami tidak menggunakan busa dan segala macam, enggak. Jadi air tuh hanya diendapkan saja, dia mengendap. Semakin banyak kolam pengendapan maka akan semakin terendap kotorannya gitu. Sederhana sekali ya teman-teman. Airnya udah mulai surut kawan-kawan. Nah jadinya seperti ini nih penampakannya. Terus kita akan hisap terus ya. Ini juga udah mulai surut ya, karena kedua kolam ini terhubung, karena di bagian bawahnya itu ada paralon yang terhubung langsung ya. Nah ini udah kering nih kawan-kawan nih, jadi tinggal tersisa kotorannya saja ya, seperti ini ya, tinggal tersisa kotorannya saja. Sekarang kita akan cabut nih biar sisa kotoran tuh kotor banget nih kawan, kotorannya tuh di bawah tuh kotorannya ya tuh. Nah ini akan kita buang nih. Udah kita cabut dan dia sudah berangkat ke got ya. Ya, ini kita sedang membuang tuh. Airnya masih agak nggak terlalu parah ya. Jadi kita juga nggak banyak-banyak buang air nih. Nah ini nih kawan nih. Oke. Nah kita mau kasih lihat nih kepada kawan-kawan nih penampakan kotoran tuh. Seperti ini ya. Inilah kotoran-kotoran yang mengendap. Nanti tinggal kita siram supaya dia lari semua ke got. Oke teman-teman semuanya, demikian kegiatan hari ini. Kami ingin menyampaikan dengan teman-teman, ikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, tips-tips budidaya ikan di teras rumah ya teman-teman semuanya. Semoga menjadi inspirasi, dan jangan lupa bantu kami untuk mendukung channel ini. Semoga berkembang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.